selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Nasib guru P3K di Pasaman Barat semakin tak jelas. Pencuri di Payakumbuh, jadikan ladang cabai sebagai sasaran baru. 90 pelanggaran terjadi selama 3 hari. Bapak Dewan, Bapak PKD, Bapak Dinas Pendidikan semuanya, tolong sekali dikeluarkan SK kami dan TMT-nya di bulan Juli. Kalau memang itu yang hasil. Audiensi antara guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pasaman Barat dengan anggota DPRD dan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berlangsung dramatis. Salah seorang guru yang lulus P3K menceritakan pengalaman pahitnya menjadi tenaga honorer selama belasan tahun. Kisah pilunya itu menyebabkan guru lainnya ikut meneteskan air mata. Mereka yang lulus guru P3K pada tahap 1 dan tahap 2 di bulan Desember 2021 hingga kini belum juga menerima surat keputusan atau SK dari pemerintah. Bahkan sebagian dari mereka yang mengajar di sekolah swasta diminta mengundurkan diri oleh pihak sekolah. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membuka pendaftaran P3K gelombang 1 dan gelombang 2 pada tahun 2021 lalu dan terpilih 845 guru P3K. Namun hingga saat ini masih belum ada kejelasan terkait SK pengangkatan mereka. Ya kan kita pemerintah daerah kan sudah mengajukan dari Februari. Jadi dari Februari sampai sekarang belum ada SK-nya. Mengingat memang mungkin karena anggaran ya Pak. Saya kebetulan dari sekolah swasta, salah satu perusahaan. Karena sudah mengajukan pengusulan dari Februari itu, perusahaan pun mempertimbangkan untuk bahwasanya untuk merekrut guru baru di sekolahnya kan. Jadi kami diminta untuk mengundurkan diri. Pemerintah daerah telah menjalankan tahapan pendaftaran guru P3K tersebut, namun belum ada persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara karena pengajuannya baru di bulan Juli yang akan datang. Dan BKN sekarang lagi verifikasi pada teman-teman kita yang lulus ini. BKN masih menunggu sesuai regulasi ada bahwasanya usulan kita di bulan Juli belum sesuai dengan regulasi. Kita akan konfirmasi lagi ke BKN. Mudah-mudahan di bulan Juli ini SK teman-teman P3K akan keluar. Pemerintah daerah berjanji akan terus berkoordinasi dengan BKN terkait SK P3K tahap 1 dan tahap 2 yang diperkirakan akan terbit bulan depan. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Permukiman masyarakat nelayan Pasir Baru, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, kembali dihantam ombak pantai selama 3 hari terakhir. Ombak besar yang terjadi pada malam hari menyebabkan warga ketakutan. Sebagian rumah mereka bahkan roboh dan terseret ke laut. Kini air laut semakin mendekat dan menggerus pondasi rumah warga. Tak banyak yang bisa mereka lakukan. Karung-karung pasir yang sebelumnya mereka buat, kini tak lagi mampu membentengi tempat tinggal mereka. Sejak seminggu lalu, diperkirakan ombak telah mengikis daratan sepanjang 7 meter. Berdasarkan perhitungan nelayan, diperkirakan kondisi ini masih akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan. Iya, karena karungnya habis lah Pak. Nah, karungnya nggak ada, terpaksa karung yang jatuh-jatuh ini dinaikkan lagi Pak. Karena karungnya sudah banyak pecah juga Pak. Apa itu kuat Pak? Mungkin untuk sementara aja Pak, sementara aja. Nah, kalau untuk tindakan untuk selamanya nggak bisa itu macam itu. Semenjak dari tanggal 13 sampai sekarang lebih kurang 7 meter lah dimakannya yang baru-baru ini, yang 2 hari ini. Mencapai 2 hari lagi sampai 3 hari lagi, ibarat orang pantai ramalannya sekitar 3 hari lagi ya purnama. Berbagai usaha sudah dilakukan warga,
meminta bantuan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Warga berharap pemerintah membangun beberapa buah batu pemecah gelombang yang menjorok ke laut sepanjang 20 meter. Namun sampai saat ini, keinginan warga tersebut belum juga terwujud. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Perempuan dan anak adalah dua kelompok manusia yang rentan menjadi sasaran tindak kejahatan dan kekerasan. Di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, dua daerah yang bertetangga ini, laporan kasus kekerasan terhadap anak ataupun perempuan selalu meningkat setiap tahun. Laporan terakhir diterima Polresta Pariaman minggu lalu, seorang murid sekolah dasar nyaris menjadi korban perkosaan oleh seorang penggali pasir. Beruntung korban berhasil melepaskan diri setelah menggigit tangan pelaku sekuat tenaga. Kasus percobaan perkosaan tersebut hanya satu dari belasan kasus lainnya yang terjadi di kedua daerah yang masih serumpun ini. Dari data Rumah Perlindungan Sosial Anak, di Kota Pariaman sepanjang tahun 2022 ini saja, terjadi 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 2 kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman, 16 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 12 kasus kekerasan terhadap anak. Kalau untuk kekerasan perempuan ada 11, untuk anak 2. Kalau untuk Padang Pariaman? Kalau Padang Pariaman meningkat sekali, sangat tajam. Kita sudah menangani Padang Pariaman untuk perempuan ada 16 kasus. Untuk korban kekerasan anak ada 12 kasus. Anggota DPR RI mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Pariaman untuk membahas masalah ini. Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama para tokoh masyarakat, pemerintah daerah, bahkan media massa. Tetapi kalau misalnya ada kawan-kawan wartawan yang menemukan kasus yang demikian, ya mari kita sama-sama, artinya kita minta kepada pemerintah daerah tersebut, ya, yang mana pemerintah daerah yang mana artinya yang mengabaikan pemberdayaan perempuan atau yang mengabaikan perlindungan terhadap anak. Selama tahun 2021, Rumah Perlindungan Sosial dan Anak Pariaman mencatat terjadi 19 kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Pariaman, sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman 52 kasus. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kenaikan harga cabai merah di Padang masih terus terjadi. Dari pantauan di Pasar Raya Padang, pasar tradisional terbesar di ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini, cabai merah dijual Rp90.000 per kilogram. Menurut pedagang, dibanding 2 hari lalu, harga cabai merah mengalami kenaikan Rp10.000 dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Padahal saat normal, harga cabai hanya berkisar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Selain cabai merah, cabai hijau juga mengalami kenaikan. Sebelumnya dijual pedagang Rp28.000 per kilogram. Saat ini, cabai hijau dijual Rp40.000 per kilogram. Seperti tak mau ketinggalan kereta, cabai rawit juga naik Rp10.000 dan saat ini dijual Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, melambungnya harga cabai saat ini disebabkan karena kurangnya pasokan yang mereka peroleh. Hal ini merupakan dampak panen cabai yang gagal di daerah Alahan Panjang, Bengkulu, dan Pulau Jawa. Harga eceran sekarang sekitar 90, 85 paling rendah. Itu cabai merah Pak ya? Ya. Kalau untuk cabai hijau Pak? Cabai hijau eceran 40. Biasanya berapa itu Pak? Biasa 28, 30. Kalau cabai merahnya Pak? Cabai merah biasanya 50-an. Untuk menyiasati kondisi ini, warga terpaksa mengurangi konsumsi cabai hingga 1/4 dari biasanya. Kalau belanja tiap hari ke pasar ini Pak, paling banyak saya ambil kalau cabainya ini 1/4 untuk konsumsi di rumah. Kalau untuk saat ini Pak? Saat ini dikurangi menjadi 1 ons lagi. Alasannya Pak? Alasannya karena tinggi harga cabainya.
Kenaikan harga cabai hampir merata terjadi di wilayah Sumatera Barat. Biasanya daerah ini mendapatkan pasokan cabai dari Pulau Jawa dan Sumatera Utara. Namun dampak cuaca buruk di wilayah penghasil cabai menyebabkan panen cabai berkurang. Dari Padang, Robiham melaporkan.